Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan haram yang kedua ya, yaitu bulan Zulhijjah, di mana pada bulan haram ini pahala dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, dan salah satu daripada sunnah bulan Zulhijjah bagi yang ingin berkurban disunnahkan untuk tidak memotong kuku, kemudian rambut dan bulu yang ada di dalam di bagian tubuh kita, sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Imam Muslim yang berbunyi iza dakhalatil ashru, kalau sudah masuk yang namanya awal daripada 10 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudahhiya, dan salah seorang di antara kalian berniat untuk berkurban, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, maka hendaknya ia tidak menyentuh, maksudnya memotong daripada rambut, kulit dan bulu yang ada di badannya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini anjuran ini sampai kepada derajat sunnah, jadi tidak sampai kepada wajib. Jadi disunnahkan bagi yang sudah punya niat untuk berkurban, mulai dari awal Zulhijjah sebenarnya kemarin sampai nanti berkurban, ia tidak menyentuh daripada bulu, kemudian rambut dan yang ada di tubuh kita, kuku, seperti kuku. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah agar seluruh bagian tubuh kita yang ada pada kita ini ikut menyaksikan kalau kita itu sudah menjalankan perintah Allah berupa kurban, sehingga kelak akan menjadi saksi seluruh tubuh kita bahwa kita telah menjalankan perintah Allah. Itu dia di antara hikmahnya. Kemudian ayahanda dan ibunda juga disunahkan kita banyak-banyak berpuasa di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Bagi yang mampu ya hendaknya dia berpuasa 10 hari, bagi yang tidak mampu paling tidak hari Tarwiyah atau Arafah. Kalau tidak mampu juga 2 hari ya paling tidak hari Arafah. Dan itulah di antara sunnah-sunnah daripada bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia yang banyak di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua ayahanda dan ibunda, sebelum masuk ke dalam materi, sedikit kita menyimpulkan dan menyinggung daripada pembahasan bulan lalu, di mana pada pembahasan bulan lalu berkaitan dengan yang namanya golongan musyabbiha dan mujassimah. Itu dituliskan oleh Al-Imam At-Tahawi, di mana golongan musyabbiha dan mujassimah artinya mereka yang meyakini Allah Subhanahu wa taala mempunyai jasmani dan mempunyai sifat yang serupa dengan manusia. Jelas golongan tersebut tidak bisa diterima di dalam khazanah Islam sebagai akidah yang benar, karena memang sepanjang sejarahnya ada sekte tersebut. Dari beberapa sekte mujassimah atau musyabbihah, nanti ada terbagi lagi beberapa sekte. Ada yang dia sampai meyakini dan mengukur Allah Subhanahu wa taala tingginya sekian, panjangnya sekian. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang seperti ini sudah jelas dihukumi sebagai kufur. Kalau yang dia hanya ucapannya itu menjurus ke arah kepada hal-hal yang berkaitan dengan jasmani, misalnya meyakini Allah Subhanahu wa taala duduk sebagaimana manusia itu duduk. Ada sekte yang meyakini seperti itu, duduk di atas arsy. Tapi kalau ditanya bagaimana kaifiatnya, dia bilang tidak tahu. Nah, ini mengarah kepada akidah namanya akidah tajsim. Jadi pembahasan yang lalu kita membahas tentang golongan mujassimah dan musyabbihah. Golongan tersebut golongan yang meyakini Allah Subhanahu wa taala mempunyai jasmani sebagaimana makhluknya, atau ucapannya itu menjurus kepada ke arah hal tersebut. Ini adalah akidah yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Pada pembahasan kali ini, ayahanda dan ibunda, berkaitan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat oleh orang yang beriman kelak di syurga. Nah, jadi kalau kita membaca surat Al-Baqarah di awal-awal, itu bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman. Siapa orang bertakwa itu? Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu artinya tidak terlihat, yang tidak kasat mata. Nah, gaib ini yang paling gaib adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak bisa dilihat oleh manusia dan seluruh makhluk. Kapan? Di dunia. Disinilah letak ujian seseorang itu, dia bisa beriman atau tidak terhadap hal yang gaib. Nah, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendeklarasikan bahwa ia adalah zat yang gaib, yang tidak terlihat, tetapi kita dengan ilmu pengetahuan, dengan kapasitas apa yang kita punya berupa maklumat, bisa kita berargumen bahwa Allah itu ada. Jadi artinya Allah memang gaib, tetapi bukan berarti tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Jadi misalkan seperti ini, saya berjalan ke satu hutan belantara, kemudian saya menemukan di dalam hutan tersebut ada rumah yang sangat bagus, ya, kemudian lampunya menyala, kemudian kipas anginnya menyala kalau dibayangkan, kemudian ada TV yang menyala, rumahnya rapi. Maka saya yang ada di dalam hutan tersebut yang lagi tersesat pasti akan bilang ini ada orang. Nah, tapi orangnya mana? Tidak terlihat. Mungkin nggak orangnya nggak ada? Tidak mungkin, pasti ada orangnya. Mungkin dia lagi pergi, atau dia lagi bersembunyi, atau dia lagi di kamar mandi. Yang jelas pasti ada orangnya. Begitu juga dengan kita sekarang tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat alam semesta yang begitu megah, alam semesta yang begitu teratur, mustahil kalau tidak ada yang mengatur dan menyusunnya. Pasti ada, cuman mana yang mengaturnya? Untuk sekarang belum bisa dilihat, karena itu menjadi ujian bagi manusia. Apakah manusia mau mengikuti daripada argumentasi yang tidak bisa dibantah berupa akal sehatnya, atau mengikuti hawa nafsunya, yaitu dia masih pengen melihat langsung. Jadi yang terjadi di kalangan orang Yahudi pernah menantang Nabi Musa. Kata orang Yahudi, lan nu'mina hatta narallaha jahratan. Jadi kata orang Yahudi, kami gak akan beriman kepada engkau Nabi Musa sampai kita benar-benar melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala. Nah, jadi orang Yahudi itu waktu zaman Nabi Musa, Bani Israel punya syarat yang mustahil agar ia bisa beriman, yaitu pengen ngelihat Allah dulu. Sedangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan dirinya di dunia ini, lantas di mana letak ujiannya agar seseorang itu beriman dan ia kafir, kemudian kelak di akhirat diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang mampu beriman dengan ia berpikir dengan akal sehatnya, dan mana yang dia tidak beriman, tidak mengikuti daripada akal sehatnya, sehingga ia diganjar dengan neraka. Nah, jadi ayahanda dan ibunda, yang mau disampaikan pada judul ini, di dunia ini kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai Nabi Musa alaihi salam yang ingin melihat Allah, kata Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah tunjukkanlah kepadaku, aku mau melihatmu. Dan ternyata Nabi Musa tidak mampu dan tidak sanggup. Jadi yang ketika kita sudah wafat di akhirat, maka bagi orang yang di surga itu ia bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Seperti biasa, saya paparkan dulu apa dalilnya, buktinya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat. Pertama adalah surat Yunus ayat 26 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Sebenarnya sampai di situ titik. Artinya
bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik. Al-husna, husna itu artinya terbaik. Waziyadah, dan tambahannya. Nah di sini ayahanda sedikit saya mau uraikan. Tetapi sebelumnya yang dimaksud dengan tambahan itu apa? Yang dimaksud dengan tambahan adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh di dunia itu dapat balasan dua. Pertama al-husna, yaitu surga, dan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di sorga. Ini buat siapa? Buat orang yang beriman. Berarti bagi orang yang kafir gimana? Nah berarti bagi orang yang kafir nggak bisa. Mereka tidak bisa dikarunia, tidak mendapatkan karunia melihat Allah Subhanahu wa taala di sorga. Nah, bagaimana dengan jin? Ya, menurut pendapat para ulama, mereka menafsirkan bahwasannya karena jin itu diberikan beban syariat pula, maka ia diberikan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin juga nih Bapak-bapak, Nabi Muhammad itu diutus juga kepada jin, ya, bukan hanya kepada manusia. Jadi jin-jin yang ada sekarang, yang mungkin ada di majelis kita sekarang ini, itu mereka dituntut juga untuk sholat 5 waktu. Kalau enggak sholat 5 waktu ya dosa. Dan di alam jin juga ada yang mukmin, ada yang kafir. Di dalam surat Al-Jin sudah sangat jelas, wa anna minna sholihuna wa minna duna dzalik. Jadi jin, kata jin, dari golongan kami itu ada yang soleh dan ada yang tidak soleh, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang buruk, sama persis seperti kita. Dan mereka dibebankan juga untuk mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya karena jin itu kita sama seperti kita, ada yang baik, ada yang buruk, ya, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang muslim, ada yang mukmin, bahkan ada yang wali, ada yang ulamanya juga, ada yang ilmuannya juga, sama. Nah maka dari itu kita sebenarnya tidak bisa membedakan mereka. Karena nggak bisa membedakan mereka, maka nggak bisa nanti tiba-tiba seperti yang terjadi di kemarin. Ada orang dimasukin tubuhnya jin, kemudian diminta bukti apakah dia benar pembunuhnya, dia pembunuhnya, nggak bisa Bapak. Itu nggak bisa dijadikan bukti. Ya sekarang lagi rame orang dimasukin jin gitu. Nah, kemudian ditanya tentang sejarah satu tempat. Apalagi jin ini sudah distatuskan oleh Nabi Muhammad sebagai tukang bohong. Artinya walaupun dia muslim juga nggak lepas itu yang namanya gelar tukang bohong, al-kadzab, sekalipun jin yang muslim. Dan yang kedua, kita nggak bisa bedain mana yang beneran, mana yang enggak, kecuali kita masuk dulu ke alam jin. Nah ini makanya di Indonesia nih kalau masalah mistis ini rame gitu. Film-film mistis, horor itu pasti selalu digandrungin. Jadi kalau nanti dimasukin jin, dimintai bukti, malah percaya terhadap omongan jinnya yang kesurupan, orang kesurupan jin, daripada bukti ilmiah. Ini apa namanya sedikit kekurangan dari bangsa kita. Jadi ayahanda dan ibunda, karena jin ini mereka sama seperti manusia dibebankan syariat, maka kelak di sorga mereka juga mendapatkan kesempatan bagi yang masuk sorga aja, yaitu orang yang beriman. Nah sekarang kita sedikit mentadabburi ayatnya. Ya, saya sudah membaca daripada kitabnya Mafatihul Ghaib punya Fakhruddin Ar-Razi, kemudian tafsirnya Al-Qurtubi. Jadi ketika dilihat dalam ayat lilladzina ahsanul husna, bagi orang yang berbuat baik, maksudnya beriman dan beramal soleh, al-husna, ada pahala yang terbaik, ada sesuatu yang terbaik. Kalau kita beriman dan beramal soleh, misalnya kita sedekah bapak-bapak ibu-ibu, atau sholat, ya sholat masuk kategori iman. Sholat kemudian kita sedekah, apa yang kita lakukan berupa letih kita, itu nggak sebanding sebenarnya dengan balasan yang akan kita dapatkan di sorga. Jadi bahasanya mungkin bisa dibahasakan gini, kita kerjanya misalnya kita kerjanya 2 jam, tapi bayarannya 10 jam. Nah ini maha baiknya Allah, makanya ayat tersebut redaksinya ada pahala yang terbaik. Kalau bahasa Arabnya al-husna. Al-husna itu yang lebih baik. Lebih baik dari apa? Terbaik dari apa? Terbaik, lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Jadi kita mengerjakannya sedikit, tapi karena rahmat Allah, pekerjaan yang sedikit dibalas oleh Allah berlipat-lipat dan bahkan tidak akan berhenti kenikmatannya. Maka dalam ayat Quran khalidina fiha. Jadi kita ini sejatinya ketika menjalankan agama Islam memang kita letih,
sholat subuh berjamaah jalan kaki, letih kan. Apalagi kalau di negara yang ada musim dingin, wah dingin, letih. Kalau sholat zuhur di negara yang musim panas, wah kepanasan jalan, letih, keringetan, capek. Tapi capeknya kita itu sejatinya akan dibalas dengan Allah dengan balasan yang jauh lebih baik daripada capek kita. Nah, di sini bisa menjadi motivasi kita. Jadi ibaratnya kita kerja cuma 2 jam tapi dibayarnya 10 jam. Wah, siapa yang nggak mau gitu kan? Makanya redaksinya bagus banget nih Al-Quran. Lilladzina ahsanul husna. Ya, jadi kita selama menjalankan agama Islam itu letih, capek. Dan bukan hanya itu. Jadi nanti kita dibalas di balasan surga dengan balasan yang jauh lebih baik daripada letih kita, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada capeknya kita. Kita diberikan hal itu selama-lamanya, tidak akan pernah terputus, dan nikmatnya selalu kita rasakan baru. Ditambah lagi satu lagi, al-waziyadah, ada tambahan lagi kenikmatan yang bahkan lebih besar. Jadi bapak-bapak, kalau kita perhatiin diksinya di dalam ayat ini, pahala yang terbaik dan tambahannya. Kalau dalam gramatika bahasa Arab yaitu ilmu nahu. Ya, ini kalau kita baca Al-Quran ditambahin dengan ilmu nahu itu nikmat rasanya. Jadi benar-benar ada rahasia yang tersembunyi. Kalau dan, ya dalam bahasa Arab itu pakainya wa. Misalnya Allahu Rabbuna wa Muhammadun Rasuluhu. Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Jadi wa itu kalau diterjemahkan artinya dan. Dalam gramatika bahasa Arab, kalau ada yang namanya wa atau atof, itu antara yang sebelum wa dan setelahnya itu beda. Yang sebelum dan setelah dan itu beda. Telah datang Zaid, telah datang misalnya telah datang Umar dan gurunya. Berarti antara Umar dan gurunya adalah 2 hal yang berbeda. Maka ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, bagi orang yang berbuat baik, orang yang beriman dan beramal soleh, ada pahala terbaik dan tambahannya. Berarti antara pahala terbaik dan tambahan itu 2 hal yang berbeda. Nah, tadi kata Allah yang pertama adalah terbaik, yang paling baik, yang paling bagus. Berarti yang kedua itu jauh lebih bagus, jauh lebih hebat daripada yang sebelumnya. Artinya kenikmatan manusia di sorga, puncaknya itu sebenarnya bukan sama bidadari, tapi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puncak kenikmatan orang di sorga ketika mereka tinggal di sorga. Jadi Allah memperlihatkan diri mereka, dan disitulah mereka merasakan kenikmatan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, atau tidak pernah mereka itu merasakan apa yang ada dalam hati mereka. Jadi kalau ditanya ketika di sorga kenikmatan paling tingginya itu apa? Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, belum lagi di dunia kita nggak melihat, kita masih ngawang-ngawang apakah ada atau tidak. Ketika di akhirat di sorga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah puncak kenikmatan para ahli sorga. Nah, kemudian ya dalam ayat tersebut, la qatarun wala zillah. Jadi tidak ada mereka mukanya ditutupi debu dan tidak pula kehinaan. Maksudnya apa? Jadi di sini melambangkan betapa manusia itu ketika melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam puncak kenikmatannya tidak merasakan sulit, jadi tidak berdesak-desakan. Jadi di sini melihatnya itu tidak seperti di dunia. Kalau di dunia melihat desak-desakan, ahli sorga kan banyak. Apakah desak-desakan kayak nonton konser? Oh enggak. Di sini kata Al-Quran, tidak ditutupi debu, jadi kelihatan jelas, sangat jelas. Dan yang kedua tidak kehinaan, zillah. Kehinaan itu maksudnya berdesak-desakan. Kalau kita mau nonton artis, ya lagi konser, desak-desakan ya. Wah, band-band terkenal dikejar, desak-desakan. Padahal itu perkara yang sebetulnya nilainya sangat rendah. Nah, manusia ini memang agak aneh. Ketika ada sesuatu yang sebenarnya nilainya tidak terlalu berharga, diusahakan. Tapi ada nilai yang berharga nggak diusahakan, yaitu bisa melihat Allah di surga. Nggak mau sholat, nggak mau zakat, padahal ini sangat berharga. Nah, jadi
Allah Subhanahu wa taala melihatnya dengan nikmat, dan kenikmatannya itu kita melihatnya dengan jelas dan kita tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Maka nanti di dalam surat Al-Qiyamah dijelaskan wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi wajah-wajah ahli surga pada saat itu mereka melihat Allah dengan berseri-seri. Mereka mukanya bercahaya. Makanya orang ahli surga itu bisa kelihatan dari mukanya kelak di akhirat, berseri-seri, bercahaya. Begitu pula orang yang dapat kenikmatan di dunia, pasti kan wajahnya berseri-seri. Itu baru kenikmatan dunia. Gimana dengan kenikmatan tertinggi? Wah, wajahnya sangat-sangat terang benderang dan berseri. Nah, ini dalil pertama nih. Dalil yang menyatakan bahwasannya kita yang ahli surga insya Allah akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya kelak di surga. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Jabir. Jabir berkata, ketika kami sedang bersama Nabi SAW saat beliau melihat rembulan di malam purnama. Jadi para sahabat, ini kita bayangin Rasulullah dan para sahabat duduk di satu majelis dan langit terang benderang. Langit zaman Nabi jelas tidak seperti zaman kita. Ya, zaman kita banyak debu, tapi zaman Nabi nggak ada debu. Jadi terang benderang bagaimana rembulan itu mendominasi cahayanya dari bintang-bintang yang ada di langit. Dan bulan satu-satunya senter dan lampu di malam itu. Nah, kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Nah, jadi para sahabat melihat bulan purnama saking indahnya, dilihat, wah cakep, indah, kata Rasulullah, kalian semua para sahabat akan melihat Allah seperti ini. Nah, cuman yang harus difahami ya sebagaimananya ini. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana, berarti kan ada penyerupaan. Yang diserupakan itu melihatnya, bukan Robnya. Jadi jangan bilang, oh berarti Allah itu kayak rembulan ya, bulat begitu. Bukan. Di sini penyerupaannya pada penglihatan. Jadi sebagaimana kita lihat rembulan, kita juga akan melihat Allah. Jadi yang diserupakan itu penglihatannya, bukan Robnya. Jadi jangan dipikir nanti kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat rembulan. Oh berarti Allah seperti rembulan. Ya bulat begitu, enggak seperti itu. Ini sekali lagi hadisnya bapak-bapak dan ibu-ibu, penyerupaannya ada pada poin penglihatan. Sebagaimana kita melihat di dunia, kita juga melihat di akhirat. Nah, jadi ini terang benderang. Ada yang menarik, saya ingat dalam satu hadis bapak-bapak yang lain, ketika para sahabat lagi duduk santai di malam yang sangat terang benderang dengan disebut dengan Lailatu Idhyan, di malam di mana bulan purnama sangat terang benderang. Kemudian kata seorang sahabat ya di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, aku membandingkan antara cahaya bulan dengan wajahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata para sahabat apa? Lahuwa ahsanu minal qamar, bahwa wajahnya Nabi Muhammad itu jauh lebih bagus bercahaya daripada cahayanya rembulan. Nah, jadi di sini para sahabat ya ketika membandingkan cahaya rembulan yang terang benderang dengan wajahnya Nabi Muhammad yang berseri-seri bercahaya, itu lebih terang dan lebih bagus cahayanya Nabi Muhammad SAW. Makanya ada puji-pujian yang memuji Nabi itu, anta syamsun anta badrun. Badrun itu artinya bulan purnama. Nah, ini bukan pujian yang berlebihan atau tidak ada dalil. Dalilnya adalah para sahabat melihat bahwa Nabi Muhammad wajahnya lebih bagus daripada rembulan yang bersinar di malam yang cerah. Nah, ini ada di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Itu sekilas ya. Jadi Anda dan Ibunda, poin dari hadis ini adalah bahwasannya kita orang yang beriman diberikan rezeki oleh Allah melihat Allah kelak di akhirat. Ini dalil yang kedua. Jadi dalil yang pertama tadi surat Yunus. Dalil yang kedua adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari.
Kemudian ya, seperti biasa ayahanda dan ibunda, di dalam ilmu akidah dalil terbagi dua, yaitu dalil daripada nakli, dalil syariat dari Al-Quran, hadis dan ijma, dan dalil akli yang bersandar daripada logika atau akal sehat. Apa dalilnya secara akal sehat kalau Allah bisa dilihat? Secara akal sehat, apa dalilnya? Pertama, Allah itu maha ada. Apa buktinya Allah maha ada? Ya ini alam semesta yang tersusun, yang rapih, yang bergerak, mustahil nggak ada yang menyusun, nggak ada yang menggerakkan, nggak ada yang mengatur. Maka alam semesta ini pasti ada yang mengatur, yang menggerakkan, dan yang mengatur, yang menggerakkannya haruslah satu, tidak bisa banyak, sebagaimana yang telah dipaparkan dalil akalnya pada pembahasan lalu, yang intinya berujung kepada kesimpulan bahwa alam semesta ini mempunyai pencipta yang esa, maha berkuasa, maha berkehendak, kemudian tidak ada awal dan tidak ada akhir, atau yang dikenal kekal abadi, kemudian tidak seperti manusia dan seterusnya, dan pencipta tersebut namanya Allah. Berarti kita sudah berargumentasi dengan akal sehat bahwa Allah maha ada. Ketika Allah itu dikatakan ada, maka segala sesuatu yang ada berpotensi untuk dilihat. Zaman dulu nggak bisa kita melihat misalnya pergerakan gelombang suara, tapi di zaman sekarang bisa ditangkap bagaimana dia pergerakannya. Nah, berarti yang sesuatu yang ada itu memang berpotensi untuk bisa dilihat. Ketika Allah maha ada dan segala yang ada berpotensi untuk dilihat, maka Allah bisa dilihat. Itu secara akal sehat. Cuma akal nyampe di sini aja Bapak-bapak. Nggak bisa sampai ke lebih, misalnya dilihatnya bagaimana, kapan, di situ akal berhenti. Nah, kalau kita misalnya mau tahu kapan dilihatnya, berarti butuh dalil syariat. Kita lihat ke syariat kapan bisa dilihatnya. Kata syariat, kata Al-Quran, kata hadis menyatakan dilihatnya kelak di akhirat, di surga bagi orang yang beriman. Nah, kalau ditanya kenapa di dunia nggak bisa, di akhirat bisa, lagi-lagi jawabannya satu, sebagai ujian bagi manusia dan bagi jin yang dibebankan syariat, apakah mereka mampu dan bisa beriman terhadap yang gaib atau yang tidak, sehingga yang beriman kelak diganjar dengan surga, yang kafir diganjar dengan neraka. Itulah hikmahnya. Nah, ini jadi kita ambil poin dulu Bapak-bapak, bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh orang yang beriman di surga dengan dua dalil. Satu, dalil nakli yaitu dari Al-Quran dan hadis, dan dalil akli yaitu dari akal sehat. Dengan dua argumentasi ini maka wajib kita yakini seyakin-yakinnya dengan tidak goyah bahwa kelak Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di surga, dan insya Allah kita semua termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya lanjut, apakah sampai di sini ada yang belum jelas dari jamaah atau yang mau bertanya? Jikalau ada yang belum jelas, mari silahkan dipertanyakan sebelum saya lanjut. Oke, tidak ada, baik, tidak apa-apa sambil ngantuk-ngantuk ya. Lebih baik tidur di majelis ilmu daripada tidur di majelis kopi ya. Kalau kata Gus Baha, menarik, kita mengaji dan kita tidur itu setidaknya kita tidak berbuat maksiat. Pas kita lagi ngaji tidur, nah bagus tuh, ibadah nggak? Ibadah. Karena dengan itu kita nggak berbuat hal-hal yang aneh-aneh, yang maksiat. Jadi paling enggak kita datang aja ke majelis, dan siapa tahu di sana kita mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ya Henda dan Bunda. Sekarang kita masuk ke dalam kitabnya, teks dari kitab At-Tahawiyah, yaitu yang ditulis oleh Imam At-Tahawi. Bagaimana teksnya? Teksnya seperti ini. Ya. Saya bacakan bahasa Arabnya dulu. War-ru'yatu haqqun, dan ru'yah melihat Allah untuk ahli surga haqqun. Hak itu suatu kebenaran. Nah, kalau nanti ditanya kita memang tahu dari mana itu bisa dilihat. Nah, itu tadi dalilnya kembali kedua, dari Al-Quran, dari Sunnah,
kemudian dari akal sehat. Maka dengan tiga argumentasi tersebut bisa kita katakan itu adalah benar, adalah kebenaran. Tapi di sini menarik Bapak-bapak, bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin. Nah, ini poin yang sangat-sangat penting. Jadi benar dan pasti Allah bisa dilihat, tapi ingat ini harus digarisbawahi dengan tanpa batasan atau kaifiat. Maksudnya gimana tanpa batasan? Nah, tadi di hadis saya jelaskan, kata ada hadis tadi, kalian akan melihat Allah sebagaimana melihat rembulan. Jadi yang poinnya adalah penglihatannya, bukan rembulannya yang diserupakan. Artinya jangan kita memahami Allah itu seperti rembulan, kita pahami ada di depan, kemudian bentuknya begini. Nah, itu yang dinamakan ihatah. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat kita lihat, tapi tidak seperti ketika kita melihat di dunia sesuatu. Jadi kalau kita melihat sesuatu di dunia, misalnya handphone Bapak-bapak, kalau kita lihat pasti dia kan ada di satu sudut, kemudian sudut tersebut akan ihatah itu membatasi dia, batasannya sekian, 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 sekian. Nah, itu kalau di dunia seperti itu, yang kita lihat itu pasti dia ada batasannya, panjangnya berapa, tingginya berapa, kemudian ada di sudut mana, kanan, kiri, atas, bawah, ke depan. Nah, kita harus mengimani Allah Subhanahu wa taala dilihat di akhirat tanpa batasan. Nah, kok tanpa batasan? Kenapa tanpa batasan? Karena Allah berfirman dalam surat yang lain, laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Kalau yang namanya makhluk Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dilihat pasti dia ada batasan. Ada di depankah, di ataskah, di bawahkah, kanan kiri, bagaimana besarannya, ya diukurnya berapa, itu makhluknya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Itu pertama. Yang kedua, pernah kita bahas secara dalil akli bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya, karena kalau serupa dengan makhluknya maka butuh zat lain dan itu mustahil. Kemudian wala kaifiyah. Kaifiyat itu gimana? Jadi kalau orang di dunia ya melihatnya harus berdiri, posisinya seperti ini, seperti ini. Jadi tanpa kaifiyat. Lantas bagaimana dong? Nah, makanya di sini ayahanda dan ibunda, untuk bagaimana melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala, itu akal sudah berhenti, tidak bisa berbicara lagi. Maka di sini kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang jelas yang harus kita tanamkan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Sebagian para ulama ada yang menjelaskan, jadi ketika di sorga Allah menciptakan suatu pengetahuan sehingga makhluknya ketika itu merasa dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan melihat tuh aja di ujung sana itu Allah misalnya, bukan seperti itu. Jadi ada cara sendiri, ada hukum tersendiri yang berbeda dengan hukum dunia. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Dah cukup sampai di situ. Kemudian ya, kata Imam Tahawi, kama nataqa bihi kitabu rabbina, sebagaimana yang telah difirmankan oleh kitab suci Tuhan kami, yaitu surat Al-Qiyamah ayat 30, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang beriman pada saat itu berseri-seri. Bahkan sebelum masuk surga, pas meninggal di dunia juga bisa jadi ada tanda. Dia pas meninggal tersenyum, ya kemudian wajahnya cerah, ya itu tanda. Tapi yang namanya tanda nggak selalu Bapak-bapak. Artinya kalau ada orang kafir yang benar kafirnya dan dia nggak bertaubat, ya tidak sempat masuk Islam, kemudian wafat berseri-seri, nah itu berarti dia masuk surga dong? Enggak juga. Jadi harus kita pahami bahwasannya husnul khatimah yaitu tidak diukur dengan bagaimana jasad mayat tersebut, tapi diukur dengan dia saat wafat lagi ngapain. Itu diukurnya di situ, namanya husnul khatimah. Walaupun kadang-kadang daripada jasadnya itu memberikan namanya tanda atau indikator. Kemudian ya ayahanda, kita lanjut. Wa tafsiruhu,
dan tafsirannya alama aradahullah, tergantung apa yang Allah maksudkan. Jadi sesuai apa yang Allah maksudkan. Ya memang melihat. Wa alimahu, dan apa yang ia ketahui. Jadi nanti kaifiatnya bagaimana. Jadi Imam Thahawi ini sampai titik di sini Bapak-bapak, Imam Thahawi ingin menyatakan adapun bagaimananya kita nggak tahu. Yang jelas adalah suatu kepastian kalau kita kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus diyakini. Wa kullu ma jaa fi dzalika minal haditsis sahihi anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam fahuwa, jadi apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis sahih sesuai dengan apa yang beliau sabdakan dan maknanya sesuai dengan apa yang beliau utarakan. Jadi ayahanda di sini kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, la nadkhulu fi dzalika muta'awwilin, dan kita janganlah mencoba-coba mentakwil-takwilkan. Ini singgungan atau sindiran terhadap kaum namanya Mu'tazilah. Jadi dalam sepanjang sejarahnya, sejarah Islam, ada satu golongan yang dia dicap sebagai golongan yang menyimpang dalam akidah, yaitu golongan Mu'tazilah. Ya, golongan rasionalis. Sebenarnya nggak tepat juga kalau diterjemahkan rasionalis, karena secara umum kaum muslimin itu adalah golongan yang rasionalis. Akidah Islam tidak ada yang menolak rasio. Tidak ada ajaran Islam yang menyatakan misalnya keseluruhan itu lebih kecil daripada sebagian. Tidak ada ajaran Islam. Justru Islam mengajarkan tentang hal itu. Ya, misalnya ya dalam ayat yang berbunyi hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jadi orang-orang kafir itu tidak akan beriman, orang-orang yang masuk neraka tidak akan kembali sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Dan itu mustahil, dalam artian gak bakalan terjadi. Al-Quran menyatakan onta itu lebih besar daripada lubang jarum. Tidak mungkin sesuatu yang besar masuk ke lubang yang kecil. Itu kan logik, rasio. Dan banyak lagi Al-Quran ayat-ayat yang menyatakan tentang rasio manusia. Jadi sebenarnya tidak tepat kalau kaum Mu'tazilah diterjemahkan sebagai kaum rasionalis. Secara umum umat Islam itu harus rasional. Ya, secara umum. Tetapi karena Mu'tazilah ini kadang-kadang berdalih rasio dan sampai membatalkan hadis sahih karena menurut rasio mereka, maka disitulah mereka diterjemahkan oleh sebagian orang sebagai kaum rasionalis. Misalnya apa? Misalnya dalam permasalahan melihat Allah. Kata kaum Mu'tazilah, kalau kita bisa melihat Allah di sorga, ya berarti Allah itu ada di satu sudut. Kalau Allah ada di satu sudut, berarti Allah terkungkung dengan sesuatu. Kalau Allah terkungkung dengan sesuatu, berarti dia sama dengan makhluknya. Nah, itu rasio daripada orang Mu'tazilah. Akhirnya dengan rasio seperti ini mereka terjebak, dihadapkan dengan hadis sahih tadi. Ya, kata hadis sahih, engkau akan melihat rembulan, akan melihat Allah sebagaimana melihat rembulan. Mereka terjebak. Di sini mereka mentakwilkan, belok gitu bahasanya, ngebelokin. Apa kata mereka? Oh, yang dimaksudkan ayat Al-Quran tadi surat Al-Qiyamah nih yang bunyinya ini nih bapak-bapak. Tuh, surat Al-Qiyamah ayat 30 itu kan ada kata nazirah tuh di dalam bahasa Arabnya. Jadi wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Kata orang Mu'tazilah, nazirah di sini bukan diartiin melihat, tapi diartikan menunggu. Karena melihat dan menunggu, nazirah dalam bahasa Arab itu bisa diartikan melihat, bisa diartikan menunggu. Oh, di sini maksudnya menunggu. Jadi wajah-wajah orang beriman di hari kiamat berseri-seri, mereka menunggu kepada Tuhannya. Menunggu apa? Menunggu rahmat dan cucuran pahala. Jadi ditakwilin oleh mereka. Kenapa ditakwilin? Karena kejebak sama akal-akalan mereka. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah dari hadis dan ayat Quran ini, mereka dengan tegas menyatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dan itu tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Kenapa? Kan kata Mu'tazilah tadi bertentangan, kata Ahlus Sunnah tidak bertentangan, karena
Pertama, Allah Subhanahu wa taala mungkin saja menciptakan satu pengetahuan pada orang-orang beriman pada saat itu tanpa adanya melihat di sudut di mana, tapi Allah tanamkan pengetahuan bagi orang beriman sehingga mereka ngeh dan merasa mereka itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa melihat ke sudut sana, sudut sini. Yang kedua, melihat di dalam dunia dengan di akhirat itu berbeda. Jadi ada perbedaan hukum. Nah ini jadi Imam Thahawi di sini bapak-bapak lagi menyindir yang namanya kaum Mu'tazilah yang mereka kerap kali membelok-belokkan zahir teks daripada Al-Quran dan Sunnah dengan dalih. Nah ini digarisbawahi, dengan dalih rasio. Padahal kita mengimani Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat dengan dalil Al-Quran dan hadis sama sekali tidak bertentangan dengan rasio umum manusia. Nah ini makanya diingatkan oleh Imam Thahawi, jangan dalam hal tersebut mentakwilkan dengan pendapat kita sendiri. Nah adapun misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini Allah bisa dilihat, tapi di sini ada poin penting. Jadi kata Imam Thahawi jangan mentakwil-takwilkan. Oh ini bisa ditarik nih nanti pembahasan bagaimana dengan ayat yang menyatakan yadullahi fauqa aidihim. Ya kalau diterjemahkan secara letterlek, yad itu tangan. Ya jadi tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti Allah punya tangan. Nah kata Imam Thahawi nggak boleh mentakwilkan. Berarti kita harus mengimani Allah itu punya tangan. Kan bisa ditarik ke sana. Nah di sini ayahanda yang mau saya sampaikan, yang ini menjadi pertanyaan bagi kaum muslimin banyak, dan banyak majelis-majelis sekarang yang mengatasnamakan sunnah, kemudian mereka menyerang Ahlus Sunnati wal Jamaah yaitu Asy'ariyah wal Maturidiyah dengan menyatakan orang-orang Asy'ari dan Maturidiyah mereka suka mentakwilkan, suka membelokkan makna kalau kita mengimaninya sebagaimana adanya. Jadi harus diketahui Ahlus Sunnati wal Jamaah yaitu Asy'ariyah Maturidiyah bukanlah mazhab baru, melainkan perpanjangan tangan daripada salafus soleh. Hanya saja salafus soleh pada saat abad pertama, kedua dan ketiga mereka belum mempunyai argumentasi akli atau argumentasi secara logika. Mereka hanya mengimani dari Quran hadis mengimani, dah cukup. Nah seiring perkembangannya zaman banyak syubhat-syubhat yang harus dibantah dan ditolak bukan hanya dengan dalil syariat tetapi juga dengan dalil akli. Disinilah perannya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari setelah taubat dari kaum Mu'tazilah yang mereka sangat-sangat rasionalis, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari belajar metodenya dan diambil oleh beliau untuk menguatkan akidah salafus soleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dibalut dengan argumentasi ilmiah dan akliyah, dan di situ beliau membantah kaum salafus soleh. Pada saat itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dijadikan sebagai imam ahli sunnati wal jamaah dan pengikutnya disebut Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah itu bukanlah mazhab baru. Kemudian dalam metodenya memang ada tambahan, yaitu metode takwil. Jadi kalau salafus soleh dulu memahami ayat-ayat sifat itu dengan tafwid, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah. Jadi ketika ada ayat yadullahi fauqa aidihim, ya kalau diterjemahkan letterlek tangan Allah di atas tangan mereka, salafus soleh bilang kita mengimani dan kita tidak menafsirkan. Kita mengimani, dah cukup sampai di situ. Udah berhenti mereka. Kemudian mereka tidak banyak bicara. Itu namanya tafwid. Dan yang kedua, salafus soleh meyakini bahwasannya yang dimaksud pada ayat itu bukanlah tangan seperti manusia dan seperti makhluknya. Nah itu dua poin penting tuh. Kemudian setelah berjalannya waktu ditawarkan metode baru, ya metode ini bukan untuk menentang salafus soleh tapi untuk menyelamatkan pikiran orang awam. Jadi orang awam ini sudah semakin sulit memahami ayat sifat. Misalnya ayat tadi yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Oh berarti tangan begini dong, Allah punya tangan, kebayang mereka. Nah di sini oleh para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada namanya dibuat metode takwil.
Jadi memalingkan ayat tersebut sehingga tidak terbayang dengan bayangan yang salah, yaitu jasmani seperti manusia. Sehingga dicarilah makna dari kata tangan tersebut. Oh, makna tangan di dalam bahasa Arab ada banyak. Ada berarti jasmani, ada berarti kekuasaan. Makna yang paling hakikinya adalah jasmani. Makna majazinya adalah kekuasaan. Yang kedua adalah berinfak atau bersedekah. Yang ketiga dan keempat banyak. Nah, biar orang awam nggak salah, maka maknanya ditentukan. Oh, makna ayat tersebut karena berkaitan dengan kuasa, maka yang dimaksud yad, tangan pada ayat itu adalah kuasa. Jadi kalau diterjemahkan, kuasa Allah ada di atas kekuasaan mereka. Nah, itu dia namanya takwil. Dan takwil ini bisa menyelamatkan orang dari bayangan yang salah tentang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada catatan, tidak semua ayat bisa ditakwil, ada aturannya. Jadi ulama Asy'ariyah dalam mentakwilkan enggak semua ayat ditakwil kayak Mu'tazilah. Aturannya adalah pertama, pada ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang sangat sulit untuk dicerna dan ia mempunyai banyak makna, seperti ayat tentang tangan, seperti ayat tentang Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Jadi enggak semua ayat ditakwilin. Yang kedua, harus ada yang namanya murajjih. Murajjih itu pengunggul dari sekian banyak makna, makna mana yang unggul. Jadi ada metodenya, enggak sembarang main takwil. Nah, ini yang harus kita fahami. Maka di sini takwilan yang ditempuh oleh kaum Mu'tazilah dan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda. Kalau Imam At-Tahawi beliau mentakwilkan dengan metode yang dimaksudkan di sini adalah kaum Mu'tazilah. Jadi kata Imam Tahawi, jangan mentakwilkan seperti kaum Mu'tazilah. Semua ayat dan hadis ditakwilkan sesuai apa yang mereka mau. Ini adalah hal yang salah. Salah satunya apa? Adalah permasalahan Allah bisa dilihat di akhirat. Nah, itu yang mau disampaikan oleh Imam Tahawi. Kemudian ya ayahanda, ini pesan Imam Tahawi. Fa innahu, karena sesungguhnya masalima fi dinihi, tidaklah selamat di dalam agama seseorang illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang mentaslimkan itu menyerahkan maknanya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Wa radda ilma mastabaha alaihi, dan mengembalikan ayat mutasyabih kepada zat yang mengetahui makna sebenarnya, yaitu Allah. Jadi ayat mutasyabih, misalnya Ar-Rahman 'alal arsy istawa, yadullah fauqa aydihim, Ar-Rahman di atas arsy beristiwa, ya, tangan Allah di atas tangan mereka, kita mengimani, tapi dengan catatan beristiwa bukanlah bermakna duduk seperti manusia. Yang kedua, tangan bukan berarti jasmani. Kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu lagi. Yang jelas itu dari Allah. Atau kita mentakwilkan bahwasannya yadullah adalah kekuasaan Allah dan istiwa artinya Allah menguasai. Kemudian tidak akan kuat kaki seorang dalam berislam kecuali dengan taslim. Jadi ayahanda, kita dalam menjalankan agama Islam kalau nggak ada taslim, yaitu berserah diri kepada Allah, maka nggak akan kuat kita menjadi seorang muslim. Maka orang muslim itu intinya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kesimpulannya, kesimpulan dari pengajian kita hari ini, pertama, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dengan dalil yang pasti, tadi dalilnya sudah dipaparkan, bahwa orang beriman melihat Allah, dan insya Allah kita semua diberikan hal tersebut sebagai ahli surga. Kemudian yang kedua, kaum Mu'tazilah menafikan bahwa Allah tidak dilihat di akhirat. Jadi kata mereka tidak bisa, dan ini adalah golongan sesat tetapi bukan kafir, Bapak-bapak. Mu'tazilah sekte kaum muslimin yang zaman sekarang udah nggak ada lagi. Mereka adalah sekte sesat tetapi bukan kafir. Dan harus diketahui, orang Mu'tazilah itu mempunyai andil banyak dalam dunia Islam, dalam ilmu pengetahuan, dalam ilmu bahasa Arab itu banyak dari kaum Mu'tazilah. Ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu sastra Arab, dan ada tafsir dari kaum Mu'tazilah yang sangat fenomenal, dan itu menjelaskan tentang sastra Arab yang ada di dalam Al-Quran yang gak bisa orang Arab manapun untuk berbuat seperti itu, yaitu tafsirnya Imam Az-Zamakhsyari, tafsir Al-Kasyaf.
Terus dari bidang matematika ada Al-Khawarizmi, dalam bidang lain banyak Mu'tazilah yang menjadi ulama besar Islam. Jadi memang Mu'tazilah dalam hal akidah itu sesat, tidak bisa diterima, tetapi mereka bukan kafir dan mereka punya prestasi besar. Nah, inilah yang perlu kita fahami. Baik ayahanda dan ibunda, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sebelum ditutup sekali lagi saya buka sesi tanya jawab. Oh ya, oh ya. Ya. Tadi makhluk tadi di dunia tadi tuh yang bisa diukur tadi itu ya. Ya. Itu makhluk itu bisa kayak tadi contohnya kan HP bisa tahu ukurannya gitu ya di dunia ya. Makhluk itu yang hidup atau setahu saya kan kalau makhluk itu hidup ya. Kalau langit ukurnya gimana itu Pak Ustaz? Ya. Jadi Pak Anton, sekarang semuanya bisa diukur. Alam semesta aja sekarang bisa keukur. Kalau kita ngelihat di YouTube, ukuran alam semesta ini udah bisa keukur gitu. Dengan rumusan-rumusan yang mereka buat gitu. Jadi hal-hal yang sampai besarnya melewati penglihatan kita masih bisa terukur. Artinya segala sesuatu yang Allah ciptakan hakikatnya punya ukuran. Segini. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluknya. Makanya ketika kita was-was, kalau gitu Allah gimana? Langsung kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Karena ilmu kita nggak bakalan nyampe. Sampai kapanpun kita mau tahu hakikat zat Allah, nggak bakalan nyampe. Maka kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah fatahlak. Berfikirlah kalian terhadap zat-zat makhluk Allah. Kita pikirin zat-zat makhluk Allah, manusia, binatang. Itu menandakan kebesaran Allah. Dan jangan berpikir tentang zat Allah. Lantas zat Allah gimana? Bentuknya gimana? Ininya gimana? Gak bakalan sampai. Maka kita akan hancur, bahkan kata Rasulullah, fatahlak. Kita akan hancur. Jadi akal manusia ada batasan. Kita cuma bisa mengetahui ada pencipta yang Maha Esa, Maha berkuasa, Maha segalanya. Gak serupa dengan makhluknya. Akal kita cuma sampai di situ. Lantas bagaimana zatnya? Kita gak tahu. Kayak seperti misalnya di akhirat, pasti nggak bisa Allah dilihat? Pasti. Lah kita bisa memastikan dari mana? Dari dalil yang tadi dipaparkan. Al-Quran, hadis, terus secara akal sehat. Berarti suatu kepastian Allah bisa dilihat. Bagaimananya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita was-was, aduh terus kayak aneh ya. Kayak nggak bisa, itu was-was. Nah itu was-was. Kita cukup amantu billah. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sampai di sini. Beda lagi kalau nanti kaum filosof. Kalau kaum filosof itu dia nggak puas, dicari terus sampai dia dicari. Makanya bedanya antara ahli tauhid atau ahli kalam atau ahli teologi Islam sama kaum filosof. Bedanya kalau kaum teologi Islam itu ada batasan, sampai di sini batasannya. Setelah itu nggak tahu lagi. Emang batas manusia ada, ilmu manusia ada batasnya. Tapi kalau kaum filosof dikejar terus sampai dia puas, sampai dia nemuin bener-bener. Makanya banyak dari kaum filosof yang jatuh tersesat. Makanya Allah selalu mengabarkan di Al-Quran, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, engkau manusia, kalian hakikatnya nggak tahu. Terus dalam ayat lain, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Al-Quran. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi ilmu manusia itu dikit, ada batasnya. Batas kita dalam hal akidah ini cuma sampai di situ. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah bisa dilihat, dalilnya begini. Terus gimana detailnya? Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya mengimani. Dengan dalil tersebut itu adalah hal pasti. Nah, karena saya bukan kaum filosof, jadi kalau saya ditanya sampai jauh sana saya nggak bisa jawab. Wallahu a'lam bishawab gitu. Jadi jawabannya kalau kita timbul was-was Bapak pakai tadi tentang zat Allah, tentang apa, langsung kita putus amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Karena itu was-was setan. Bahkan dalam hadis dinyatakan was-was itu nggak berhenti sampai nanti dia akan bertanya siapa yang nyiptain Allah. Itu sampai ke sana. Dan dalam ilmu akidah udah di-cut. Nggak mungkin ada yang menyatakan ada yang menciptakan Allah, nggak mungkin.
Karena kalau ada yang menciptakan Allah, seandainya nih, seandainya, ini dibahas sebenarnya dalam ilmu akidah, mustahil ada yang menciptakan Allah. Seandainya ada yang menciptakan Allah, itu penciptanya butuh pencipta lagi atau enggak? Kalau butuh lagi, itu nomor 2, penciptanya butuh pencipta lagi enggak? Kalau butuh lagi terus galung, ini mustahil. Kalau misalnya berhenti, misalnya seandainya nih, ada yang menciptakan Allah dan penciptanya itu enggak ada yang menciptakan lagi, berarti itulah Tuhan hakikatnya. Allah itulah dia yang paling akhir. Nah, jadi secara akal udah terjawab sebetulnya. Cuman lagi-lagi nanti setan dan jiwa akan bisikin terus. Terus bagaimana? Terus bagaimana? Terus bagaimana? Jadi akan terus datang was-wasnya. Maka kita cukupkan amantu billah wa rasulihi. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ilmu kita terbatas sampai di situ. Begitu Pak Anton kira-kira. Ada lagi silahkan Man. Kalau belum puas, mari ditanya lagi. Ya. Ya. Ustadz, maaf, apakah ada perbedaan akidah Asy'ariyah dengan atau Thawawiyah? Dengan siapa? Tadi apa Thawawiyah ya? Oh ya, Thawawiyah. Akhirnya, baik. Karena katanya kalau Asy'ariyah ditakwil sedangkan Thawawiyah tanpa takwil tadi itu saya dengar. Baik. Kasih. Terima kasih. Tadi saya tambahin dulu ke Pak Anton ya. Tadi jadi ketika kita mengejar-ngejar terus seperti itu, kita meyakini amantu billah, kita bilang ucapkan dari dalam hati amantu billahi wa rasulihi. Pertama itu saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua la ilma lana, saya nggak punya ilmu lagi. Jadi ketika kita ditanyakan sesuatu kita punya ilmunya, lebih baik kita nggak jawab kan gitu ya Bapak-bapak ya, daripada kita menjawab sesuatu yang kita nggak ada ilmunya. Ada orang misal ditanya Tanah Abang ada di mana ya? Nah yang jawab nggak tahu Tanah Abang ada di mana, malah dijawab. Kan repot. Tanah Abang ada di mana ya? Oh di sana, di Serpong sana dikit. Orang ke sana kok Tanah Abang. Nah jadi menjawab sesuatu yang nggak ada ilmunya itu malah akan jadi rusak. Jadi kita yakini yang nomor 2 la ilma lana, kita nggak tahu lagi batasnya sampai di situ. Dan yang ketiga adalah kita mengetahui bahwasannya kita nggak dituntut oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis untuk mengetahui zatnya Allah bagaimana, kita nggak dituntut. Yang kita dituntut mengimani Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Maha Ada, Maha Berkehendak, punya ilmu dan seterusnya. Cuma sampai batas itu. Yang kedua, kita disuruh mengerjakan sholat 5 waktu. Kita disuruh mengerjakan haji dan puasa. Jadi kita berhenti sampai di situ. Nah untuk pertanyaan Bapak tadi, apa bedanya akidah Thawawiyah dengan Asy'ariyah? Sebenarnya Bapak, ini pernyataan terakhir dari Imam Abul Hasan Asy'ari. Sejatinya perbedaan mazhab, baik mazhab fikih dan mazhab akidah harus kita ketahui. Semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Mereka mempunyai dalil, mereka mempunyai argumentasi. Maka kata Imam Asy'ari sebelum wafat beliau tuh bilang apa? Ishhadu kepada murid-muridnya. Saksikanlah anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Aku tidak pernah mengkafirkan seorang pun yang masih ngadep kiblat. Maksudnya dia yang masih sholat. Selama dia masih sholat, dia masih bersyahadat, muslim. Selama dia masih mengerjakan haji, puasa Ramadan, muslim, saudara kita. Itu harus kita yakini dulu. Terus kata Imam Asy'ari, adapun perbedaan mazhab itu hanya perbedaan ungkapan mereka terhadap apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Cara ngungkapinnya beda. Ya, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya ngungkapinnya sifat 20. Ya, ngungkapinnya begitu, istilahnya begitu. Ibnu Taimiyah dan pengikutnya dengan 3 akidah rububiyah, ilahiyah, asma wa sifat. Jadi beda lafaz tapi sebetulnya intinya bersumber dari yang satu. Nah ini harus kita yakini. Nah kalau ditanya beda istilahnya antara akidah Thawawiyah dan Asy'ariyah itu nggak ada bedanya sama sekali. Kalau kita baca dari awal akidah Thawawiyah, kita baca terjemahannya sudah diterjemahkan oleh siapa namanya Bapak Rudi ya, sudah dibagikan tuh bukunya. Itu nggak ada bedanya. Nah, kalau Thawawiyah nggak mentawil juga ada di awal. Yang dimaksud tadi tidak mentawil adalah dalam pembahasan tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala di sorga. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan. Seperti itu Bapak.
Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik. Ya, baik Bapak silakan. Ya. Saya baca di salah satu ujung terakhir surah, apakah itu Al-Baqarah atau apa. Jadi pengertian saya, kalau kita menulis kalimat Allah dengan semua pohon atau apa di dunia ini kita pakai sebagai kalam, dan tintanya sebanyak semua laut, dan ditambah lagi sejenisnya, tidak akan habis itu kalimat Allah ditulis. Sekalipun ditambah lagi, terus air itu sebagai tinta, itu apa saja yang ditulis itu, ya Allah. Kira-kira bagaimana itu pengertiannya, Ustaz? Konsep bagaimana? Iya, bagaimana memahami itu? Apa saja yang mau ditulis, seluas tinta dengan sebanyak tinta semua lautan, habis itu lautan dipakai sebagai tinta, ditambah lagi sebanyak itu, tetap tidak akan habis itu kalimat Allah ditulis. Ya, ya. Baik. Itu. Baik, mungkin di sini yang ditanyakan apa maksud ayat tersebut? Maksud ayat tersebut itu surat Luqman ya Bapak-bapak. Nanti bisa dilihat surat Luqman ayat 27 yang bunyinya walau annama fil ardi min syajarin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Jadi seandainya di bumi ini pohon-pohon itu dijadikan pena, kemudian lautan itu tinta, kemudian pena itu menulis tentang ilmu Allah, kemudian habis lautan itu yang begitu luas ya, 70% kalau nggak salah bumi itu dipenuhi lautan ya, kalau nggak salah ya, itu lautan habis buat nulis ilmu Allah, ditambahin lagi 7 lautan nggak habis-habis. Ini menandakan ilmu Allah yang begitu luas. Misalnya jadi tinta, ini ada pena, ini untuk menulis misalnya ilmu tentang anatomi manusia, tulis, menulis tentang aturan alam, ditulis, menulis lagi tentang aturan hukum Allah fikih, ditulis, menulis tentang aturan Allah misalnya dalam yang berkaitan dengan planet-planet, rembulan, ditulis, semua menulis tentang ilmu Allah. Habis itu tinta buat menulis ilmu yang Allah ciptakan. Itu akan tintanya habis, ditambahin lagi nggak habis-habis ilmu Allah. Artinya memang manusia itu diberikan nama Allah ilmu itu dikit banget. Makanya seharusnya dari ayat ini manusia itu merasa kalau ilmunya itu nggak seberapa, walaupun dia itu profesor, walaupun dia itu ilmuwan filosof. Jadi Al-Quran ingin menyatakan sebetulnya ada sindiran yang halus banget. Jangankan engkau wahai filosof yang mengaku menguasai berbagai ilmu, seandainya saja bumi itu lautannya dijadikan tinta, kemudian pohonnya itu dijadikan pena untuk menulis ilmu Allah, itu belum cukup. Artinya ilmu kamu itu wahai filosof atau yang mengaku berilmu itu sebenarnya masih sangat sedikit daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini manusia itu nggak ada istilah bahasanya kasarnya nih gue paling pinter. Dulu Nabi Musa pernah Bapak ditanya sama Bani Israel. Bani Israel kan suka iseng Pak ya. Nanya apa? Kata orang Bani Israel, ya wahai Nabiullah Musa, siapa yang paling pinter? Nabi Musa dengan tegas menjawab, siapa yang paling berilmu? Karena pada saat itu Nabi Musa nggak tahu ada Rasul lagi selain beliau, dan Rasul kan ilmunya langsung dari Allah. Kata Nabi Musa, ana. Langsung ditegur sama Allah. Kata Allah, awas. Kata siapa, nggak ada yang lebih berilmu dari engkau Nabi Musa. Tuh ada orang berilmu yang lagi beribadah di antara Majma'al Bahrain, pertemuan dua lautan, lagi beribadah. Dia punya ilmu yang engkau nggak tahu. Nabi Musa penasaran, wah ada ya ternyata. Dicari, itu kan surat Al-Kahfi. Apa kata Nabi Musa? Lan nabroha hatta nablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Itu Pak, itu ayatnya kalau dipahami dahsyat itu. Kata Nabi Musa, saking penasarannya,
Saya akan terus mencari dan gak akan berhenti walaupun berjalan sampai ratusan tahun. Ini ungkapan ini menandakan Nabi Musa tuh penasaran banget gitu. Mana sih orangnya? Dia menyangka dia itu, Ana itu dia udah paling berilmu. Jalan. Ternyata udah jalan jauh, kelewatan tempatnya. Pas sudah dia balik lagi jalan jauh, ternyata ketemu sama seorang dan Nabi Musa mengucapkan salam dan dengan ucapan yang sangat-sangat rendah hati. Apa kata Nabi Musa, Bapak-bapak? Kata Nabi Musa, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi kata Allah, Nabi Musa menemui seorang hamba. Ini pakai kata abdan. Kalau Al-Quran udah bilang hamba, itu nggak macam-macam. Itu udah gelar tertinggi. Gelar tertinggi dalam Al-Quran itu bukan profesor, bukan macam-macam, tapi gelarnya adalah Abdullah. Itu gelar tertinggi yang Allah berikan. Dan itu gelar nggak dikasih gratis, lewat ini dulu, lewat ujian dulu. Ya kalau kita kan sering menggelari dari siapa? Dari Abdullah, hamba Allah. Kan kita Pak. Tapi Allahnya ngakuin nggak kita sebagai hamba. Nah ini Nabi Musa menemukan seorang hamba, artinya orang itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dia sudah berhasil melewati ujian, dia punya ilmu yang Nabi Musa nggak tahu. Kemudian kata Allah, wa 'allamnahu min ladunna, ada kata ladunna, dan kami ajari orang itu ladunna dari sisi kami satu ilmu. Makanya nanti ada ilmu, istilahnya ilmu laduni. Ya itu ada nggak? Ada Pak. Tapi itu nggak pernah diberikan kecuali oleh beberapa orang saja. Jadi kita nggak bisa mau ilmu laduni. Kemudian apa kata Nabi Musa? Nabi Musa sopan banget. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Kata Nabi Musa, bolehkah aku mengikutimu untuk engkau ajarkan kepadaku sebagian ilmu kamu? Jadi pertama di sini Nabi Musa minta izin. Padahal kalau dari segi kedudukan dan jabatan Nabi Musa lebih tinggi daripada Khidir. Nabi Musa itu Rasul, Nabi Musa itu ulul azmi, Nabi Khidir bukan Rasul dan bukan ulul azmi. Jadi secara jabatan tinggian Nabi Khidir, tinggian Nabi Musa. Tapi Nabi Musa minta izin, boleh nggak? Artinya di sini Nabi Musa tuh rendah hati, nggak mentang-mentang. Kalau kita kan manusia kadang-kadang, wah saya kan direktur, ente dong yang minta izin sama saya, kan gengsi gitu Pak. Apa sih namanya orang-orang yang merasa tinggi. Jadi di sini Nabi Musa minta izin. Udah gitu Nabi Musa bersedia mengikuti aturan dan ternyata Nabi Musa gagal. Di sini poinnya adalah ternyata ada ilmu yang tidak dikuasai oleh Nabi Musa. Artinya ini salah satu tafsiran dari surat Luqman ini, bahwa ilmu manusia siapapun dia sekalipun Rasul itu tidak mungkin mereka mendapatkan semua ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa kita? Jadi sebenarnya itu tafsiran daripada surat Luqman, bahwa Allah ingin menggambarkan ilmu Allah begitu luas dan manusia tidak mengetahui kecuali sangat-sangat sedikit. Seperti itu Pak. Baik, ada lagi Bapak-Bapak? Silakan Pak. Ya. Perintah. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj atau Mi'raj ke Sidratul Muntaha, Ustaz ya. Ya. Itu kan ada percakapan gitu ya dengan Allah gitu, Ustaz ya. Nah, apakah ada keterangan gitu ya pada saat itu bagaimana melakukannya gitu ya? Dan apakah kemudian pada saat perjalanan ke Sidratul Muntaha itu kan melalui ciptaan-ciptaan Allah yang lain gitu ya, seperti arsy-nya Allah, kemudian Sidratul Muntahanya gitu ya. Tapi yang kita dapatkan selama ini keterangan bahwa Rasulullah melihat surga neraka gitu ya. Nah, apakah ada hikmah di balik itu gitu terkait dengan pembahasan kita yang tadi bahwa Allah itu tidak jangan memikirkan zatnya Allah gitu ya. Ustaz, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik. Pertama yang tadi berkaitan ketika bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Di sini para ulama berbeda pendapat. Dalam artian kita ada riwayat Rasulullah menerima perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ilmu para yang nyampe kepada para ulama sampai di situ. Nah, setelah itu ada pembahasan apakah Rasulullah melihat Allah atau tidak. Nah, ini
yang kemudian para ulama menerka-nerka. Mereka mencoba membahas untuk sampai kepada jawaban apakah melihat Allah atau tidak. Kalau melihat Allah berarti di dunia ini Allah Subhanahu wa taala pernah dilihat satu-satunya oleh Nabi Muhammad SAW. Cuman yang kebanyakan berpendapat bahwa tidak. Nabi Muhammad menerima perintah sholat memang dari Allah langsung, tetapi dengan menggunakan hijab. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan dirinya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya di dunia ini belum pernah Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh manusia, bahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi seperti itu kaitannya. Kemudian bagaimana ketika Nabi Muhammad melihat sorga, melihat neraka, ya kemudian kan bukannya ahli sorga itu belum ada ya, bukannya ahli neraka belum ada, tapi kok ngelihat ahli neraka dan ahli sorga. Nah, itu salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah mengedepankan masa depan. Jadi masa depan yang akan terjadi dilihat kepada Nabi Muhammad. Dan ini terjadi juga ketika Nabi Muhammad mengabarkan tentang perkara hari kiamat. Ya, seorang perempuan melahirkan tuannya, meninggi-ninggikan bangunan. Itu kan Nabi Muhammad ngabarin 1400 tahun yang lalu. Jadi yang di masa depan matanya Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dengan Mi'raj, masa depan kelihatan. Tapi belum menyatakan pas Rasulullah melihat surga, bagaimana melihat Allah. Yang jelas Rasulullah cuma diperintahkan siapa ahli neraka, ahli surga. Kemudian yang menarik juga ya Anda dan Ibu, ini dari Syekh Sya'rawi itu Isra Mi'raj. Kita kan sama ini meyakini kecepatan, kecepatan cahaya. Tetapi dengan kecepatan cahaya itu Rasulullah kalau berjasmani kayak gitu udah hancur kan, kita naik sesuatu yang cepat pasti kan hancur kita. Nah, berarti pada saat itu Allah mungkin, ini kata Syekh Sya'rawi ya, Rasulullah itu diubah oleh mengikuti kecepatan itu, Rasul itu dipayungi dengan sesuatu hingga tidak hancur. Nah, itu Syekh Sya'rawi ngomong seperti itu. Kecepatannya seharusnya lebih cepat. Artinya sebenarnya dari istiwa Isra Mi'raj ya, menurut ada nih kecepatan yang lebih cepat, jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya. Harusnya seperti itu. Mungkin manusia belum tahu, suatu saat nanti akan ada pengetahuan, oh ternyata ada yang cepat daripada cahaya. Ya di zaman jahiliyah nggak bisa menerka kecepatan, tapi setelah 1400 tahun ada kecepatan yang sangat cepat, itu kecepatan dia. Nanti beratus tahun lagi, oh lagi cepat dari cahaya. Jadi apa namanya dengan mukjizat. Jadi kalau ditarik misalnya kaitannya antara peristiwa Isra dan pembahasan kita bisa dilihat. Iya ada. Kaitannya ada bahwa ketika Mi'raj, para ulama berpendapat mayoritas katakan Nabi Muhammad belum sampai melihat Allah dengan seperti itu. Lagi kita tuh dengan bacaan hamdalah walillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi baraka wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.